Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi adik-adikku yang kusayangi di mana saja berada ya. Adik-adik mahasiswa, baik di kampung yang pulang kampung nih ya, atau masih di kos-kosannya juga ya. Moga-moga semua kita sehat-sehat selalu. Begitu juga keluarga kita ya, adik-adik. Yang penting kita jaga kesehatan ya di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan ya. Bila bepergian, kalau penting bepergian, kita keluar, kita gunakan masker. Dan bila belum kembali ke rumah, itu jangan lupa langsung kita salin pakaian, buka pakaian kita mandi bersih-bersih, pakai baju yang bersih di rumah ya, agar rumah kita steril. Jadikan area steril bagi rumah kita atau tempat kos-kosan kita ya adik-adik ya. Moga-moga COVID-19 ini pandeminya cepat berlalu ya adik-adik. Oke lah, sama-sama kita berdoa. Oke, kita masuk saja ke tema kita hari ini, yaitu materi kuliah yang ringan-ringan saja nih ya, agar supaya yang awam juga paham ini adik-adik ya kan. Paham sehingga ya bisa sama-sama belajar tentang hukum ini lah dengan gampang gitu ya. Ini sekedar pencerahan saja. Yang penting Anda paham tentang yang dibicarakan gitu. Inilah ya, kita berusaha lah gitu ya dengan bahasa yang ringan-ringan saja gitu. Ini kita bicara masalah perjanjian asesoir ya. Ya, atau apakah itu perjanjian asesoir itu ya? Perjanjian asesoir itu adalah perjanjian tambahan gitu. Ya, tambahan saja dia sifatnya gitu. Jadi dia harus ada perjanjian pokoknya. Iya adik-adik. Jadi dia tidak berdiri sendiri gitu ya. Karena ada perjanjian pokoknya, maka dia ada. Dia nggak mungkin ada perjanjian tambahan ini atau aksesoris ini kalau tidak ada perjanjian pokoknya. Jadi dia mengikut ya perjanjian kedua, the second hand gitu. Perjanjian kedua dari perjanjian yang ada. Udah ada perjanjian pokoknya, baru ada perjanjian tambahannya gitu. Itu adik-adik ya. Jadi esensinya sebenarnya ada dua perjanjian di situ gitu. Cuma perjanjian kedua itu hanya mendukung adanya perjanjian yang pertama pokoknya gitu dia. Tambahan saja sifatnya. Ya gitu ya. Tapi kalau walaupun dia tambahan, itu penentu juga gitu. Untuk jaminan-jaminan bagi si yang meminjamkan atau kreditur, bahasa kreditur gitu, dari debitur gitu. Ya. Jadi misalnya si debitur yang si peminjam inilah kita misalkan gitu ya. Meminjamkan sejumlah uang gitu ya. Misalnya 10 juta rupiah gitu kepada si B gitu ya, si B. Perjanjian pokoknya kan pinjam meminjam uang nih antara si A dan si B gitu. Mau dibayar misalnya bulan depan gitu ya. Tanggal 25 Februari misalnya. Dia pinjam tanggal 25 Januari misalnya 2020 misalnya nih gitu ya. Sebulan gitu. Ya. Gitu. Perjanjian pinjam uang itu pinjam pokoknya gitu.
Kemudian ada perjanjian tambahannya sebagai jaminan bagi si B tadi yang meminjamkan gitu. Gitu. Dia bentuknya jaminan, bisa benda bergerak, bisa benda tidak bergerak ya. Ya gitu ya. Jaminan itu. Jadi seandainya perjanjian pokoknya itu pinjam uang dilunaskan atau dilunasi oleh si A, maka perjanjian tambahannya yang aksesoris tadi hapus gitu dengan sendirinya gitu ya. Gitu adik-adik. Karena dia hanya perjanjian tambahan gitu untuk mengikat gitulah, untuk mengikat si atau memberikan kepastian, nah, untuk mengikat si A dan memberikan kepastian pada si B gitu ya. Ya kan khawatir juga gitu nggak dibayar gitu misalnya gitu ya. Jadi adalah perjanjian tambahannya, pinjam uang dengan jaminan yang dijaminkan itu misalnya sepeda motor, mobil gitu ya. Apalagi laptop misalnya, HP bisa ya, tergantung kesepakatan mereka gitu ya, adik-adik ya. Jadi itu fungsi perjanjian aksesoris atau tambahan gitu. Dan kalau seandainya si debitur atau si A ini, si A tadi yang meminjamkan tadi tidak mampu membayar misalnya gitu ya, barang itu dilelang, misalnya barang sepeda motor itu atau mobil itu dilelang, si B sebagai kreditur, nah ini bisa menuntut hak pembayaran lebih dulu gitu, hak privilege gitu ya, pembayaran lebih dulu, tapi mereka sepakati dulu gitu, ini mereka sepakati untuk memberikan hak dibayar lebih dulu kalau misalnya benda atau barang tadi itu dijual gitu ya, mungkin si A punya beberapa hutang kepada orang lain, mungkin kepada C dan D juga gitu, jadi hutangnya kepada B, C dan D misalnya gitu, jadi bisa asalkan disepakati ya. Ini beda nanti dengan yang perjanjian privilege-nya ditunjuk oleh undang-undang gitu ya, nah, gitu. Itu nantilah kita bicarakan. Kita bicara yang ini dulu lah gitu ya. Jadi, ya. Oke. Jadi privilege-nya itu yang diberikan pada si A, pada si B itu disepakati. Nah, disepakati oleh kedua belah pihak dulu gitu. Kalau tidak terjadi itu privilege-nya didahulukan dari pembayar utang gitu ya. Nah, itu dia. Adik-adik, bedanya gitu ya. Itu ada di pasal 1150 BW lah itu ya. Ada tentang masalah hak kreditur yang diberikan hak privilege terlebih dahulu gitu. Cuman dia harus disepakati dulu gitu ya. Disepakati oleh para pihak. Artinya debitur kreditur gitu. Si A dengan si B gitu. Ya adik-adik ya. Itu saya kira yang paling penting gitu ya dari perjanjian aksesoris ini gitu. Jadi sekali lagi kita simpulkannya gitu ya. Perjanjian aksesoris itu atau perjanjian tambahan itu ada ya sebagai perjanjian second hand, perjanjian kedua gitu. Dia tidak mungkin ada gitu tanpa adanya perjanjian pokoknya gitu. Nggak bisa dia berdiri sendiri gitu, seperti perjanjian-perjanjian pada umumnya gitu. Ya, jadi harus ada perjanjian pokoknya dulu, iya kan?
baru ada perjanjian tambahannya. Misalnya perjanjian hutang piutang gitu ya, antara si A dengan si B contohnya tadi. Kemudian perjanjian aksesorirnya itu, perjanjian tambahannya itu, si A menyerahkan sebagai jaminan sepeda motornya atau mobilnya atau laptopnya misalnya gitu. Nah ini dia, ya. Hapusnya perjanjian aksesor itu, nah ya kan, ketika perjanjian pokoknya dibayar gitu, dilunasi, nah, ya. Jadi si A melunasi utang kepada si B, automatically perjanjian tambahannya atau aksesorisnya itu hapus gitu, ya. Dan apabila si A tidak, jadi yang ketiga, apabila si A tidak bisa membayar, si B bisa mendapatkan hak untuk dibayar lebih dulu ya, free pledge gitu ya. Itu dimintakan atau disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya, disetujui, ya baru bisa gitu. Bukan automatically menurut undang-undang gitu. Jadi dia dimintakan, disepakati oleh para pihak bahwasanya si B ini mendapat hak pembayaran hutang lebih dulu. Seandainya si A ini tidak mampu membayar pilot ya misalnya gitu ya, nggak mampu membayar barang yang dilelang, dia sebagai urutan pertama untuk mendapatkan hak pembayaran lebih dulu dari barang yang dilelang atau dijual itu gitu. Itu adik-adik ya. Jadi cuma 3 lah, kita simpulkan aja 3 itu tadi. Pertama tadi perjanjian aksesor itu ada karena ada perjanjian pokoknya, perjanjian tambahan ada karena ada perjanjian pokoknya. Hapusnya perjanjian aksesor atau tambahan itu yang kedua, hapusnya perjanjian aksesor atau perjanjian tambahan itu karena utang pokoknya sudah lunas gitu ya, sudah dibayarkan gitu ya. Ketiga, hak privilege atau hak kreditur didahulukan dari kreditur yang lain, ya. Hak privilege yang diberikan kepada si B, ya, yang diutamakan sebagai kreditur yang lain, misalnya si A banyak utangnya, itu disepakati oleh para pihak antara A dan B, ada kesepakatan dulu gitu. Kalau tidak ada hak itu gitu. Sekian saja ya kesimpulannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nggak susah lah saya kira itu ya. Orang cuma 3 aja kok gitu. Pertama, perjanjian aksesor itu ada karena harus ada perjanjian pokoknya. Ya kan? Kedua, hapusnya perjanjian aksesor atau tambahan itu apabila perjanjian pokoknya berakhir, artinya utang dibayar lunas. Ketiga, hak privilege atau didahulukan sebagai kreditur itu tercipta atau ada karena kesepakatan antara si debitur dan kreditur. Itu saja. Ya. Oke adik-adik, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti bisa diceklah di pasal 1150 BW atau 1150 BW ya. Atau ada pasal-pasal yang lainnya gitu ya. Anda buka aja tentang hapusnya perikatan. Ya. Nanti kalau cerita pasal banyak kali apa katanya ini yang banyak protes, bosen gitu ya. Bosen, memang kita makannya pasal gitu. Tapi ini yang ringan aja lah gitu ya. Bahasa saya makannya pasal gitu. Memang ceritanya harus banyak pasal-pasal sebagai justifikasinya. Namanya hukum gitu. Landasannya harus disebutin gitu. Nggak bisa nggak disebutin, harus ada juga gitu. Kalau nggak, ya mana Pak pegangannya gitu. Ya, justifikasinya gitu bahasa hukumnya kan. Ya. Oke lah. Nanti ada cek aja lah gitu ya.
Saya kira demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi.